Selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam. Seperti biasa Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita satu hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhanlah yang menyertai setiap langkah pekerjaan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah benteng kita. Semua musuh umatnya kan kalah tak berdaya. Si iblis menyesat, yang licik dan kejam, menggoda manusia supaya binasa. Tiada yang menghentikan. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Sabtu 24 Februari 2024, diambil dari kitab Samuel bagian yang kedua, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ketiga. 2 Samuel 22 ayatnya yang ketiga, saya akan membacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, debatado partano batuaku, marhaposan tu ibana duau, lobu-lobuku dohot taduk partuaku, paroding-oding aku dohot hapurusakku, si partupak diau, ibana paluau sian uhum gugo ima. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun kita tidak pernah mengundang yang namanya kesulitan hadir di dalam kehidupan kita, namun kesulitan selalu menghampiri kita. Tidak ada satupun dari kita yang tidak mengalami, yang tidak menghadapi yang namanya kesulitan. Meskipun kesulitan-kesulitan tersebut berbeda-beda. Ada yang mengalami kesulitan di dalam perekonomian, ada yang mengalami kesulitan di dalam pendidikan, ada yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, ada yang mengalami kesulitan di dalam keluarga dan sebagainya. Yang ingin saya katakan bahwa yang namanya kesulitan itu hadir, selalu mampir, dan bahkan sudah menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu yang penting yang harus kita ketahui, bagaimana sebenarnya kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang sudah menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Ada beberapa sifat sikap orang di dalam menghadapi kesulitan. Yang pertama, ada orang yang bersikap di dalam menghadapi kesulitannya dia selalu menderita, dia selalu berduka, dia mengalihkan dirinya dari persoalan yang dia hadapi. Dia menghindari, dia melarikan diri. Nah, sifat yang kedua, ada orang yang membenarkan dirinya
yang menyalahkan orang lain. Jadi ketika dia menghadapi persoalan, dia membenarkan dirinya seakan-akan persoalan-persoalan itu datang dari orang lain, sehingga dia menyalahkan orang lain atas setiap kesulitan yang dihadapi. Nah, ada sikap yang ketiga, yaitu menerima dan bersedia menghadapi kesulitannya serta menyerahkan dirinya kepada Tuhan. 3 hal inilah mewakili sifat manusia ketika dia berhadapan dengan yang namanya kesulitan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nats kita pada pagi hari ini adalah doa syukur Raja Daud kepada Tuhan karena Tuhan menyelamatkan dia dari Saul yang mengejar-ngejar, yang berusaha membunuh Daud. Dalam situasi yang mendesak, Daud tidak pernah sekalipun menjauhi, menghindari, meninggalkan Allah. Ketika dia menghadapi Saul yang mengejar-ngejar dia, yang ingin membunuh dia, sama sekali Daud tidak pernah meninggalkan Allah. Sebaliknya yang terjadi, dia hidup, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dari hal inilah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat bahwa Daud masuk dalam karakter tipe sifat manusia yang ketiga yang menghadapi masalah, bukan menghindari masalah, tetapi menghadapi masalah, menghadapi banyaknya pergumulan. Secara keseluruhan pasal 22 ini merupakan doa Raja Daud. Namun di ayat 3 kita bisa lebih melihat bagaimana pengenalan Daud akan Allah. Dia berani mengatakan bahwa Allahku, gunung batuku, perisaiku, tempat perlindunganku, juru selamatku. Dari sini kita bisa lihat bahwa begitu komplit, bahwa begitu dalam Daud mengenal Allah. Di dalam pengenalan yang begitu dalamlah Daud menyerahkan dirinya, sehingga dia mengatakan, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita pada pagi hari ini mengajak kita untuk menghadapi setiap masalah bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pikiran kita, tetapi dengan penyertaan Tuhan. Sedemikian dengan Daud yang menghadapi Saul, yang menghadapi Goliat. Dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya, dia tidak pernah mengandalkan pikirannya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Tetapi dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Banyak kesalahan orang-orang Kristen pada saat ini di dalam memaknai perjalanan kehidupannya. Ketika seorang Kristen menghadapi masalah, ketika dia tidak memahami bagaimana seharusnya proses perjalanan kehidupan dia dalam menghadapi masalah, dalam menanggapi sukacita, disitulah dia gagal memahami siapa Allah itu sebenarnya. Disitulah dia gagal memahami, dia gagal memanfaatkan pengenalannya terhadap Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari pengalaman Daud ini kita diajak mengenal Allah lebih dalam lagi. Daud mengatakan kepada kita bahwa Allah itu benteng, tempat perlindungan. Daud mengatakan kepada kita bahwa Allah itu tempat perlindungan, bahwa Allah itu adalah perisai, bahwa Allah itu adalah tanduk keselamatan. Artinya kita dapat mengandalkan Tuhan di setiap kegelisahan, di setiap pergumulan, di setiap kesulitan yang kita hadapi. Andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tetapi sebelum engkau mengandalkan Tuhan, kenallah Tuhan terlebih dahulu.
Ketika engkau sudah mengenal Tuhan, disitulah engkau pastinya akan mengandalkan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa kami manusia yang lemah, yang senantiasa akan menghadapi yang namanya kesulitan, menghadapi yang namanya pencobaan. Tapi melalui firman-Mu ini Tuhan, kami diajak untuk tetap senantiasa menyerahkan hidup kami kepadamu, mengandalkan Engkau di dalam setiap proses perjalanan kehidupan kami, sukacita maupun duka cita. Ajar kami Tuhan untuk lebih mengenal lebih dalam lagi akan pribadi-Mu yang begitu mengasihi kami, yang tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri menghadapi setiap cobaan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menyerahkan diri kami kepada Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami hendak melakukan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, dari mulai pagi hingga malam hari. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkaulah yang senantiasa menemani kami di dalam menghadapi, menjalankan setiap pekerjaan kami, setiap aktivitas kami, sehingga pekerjaan kami dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari berbagai dosa. Kami serahkan setiap pelanggaran kami di dalam tangan pengampunan-Mu, agar Engkau senantiasa Tuhan mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima setiap berkat yang ingin Engkau berikan dan tidak terhambat oleh dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Engkau. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perjumpaan kita. Semoga aktivitas kita, pekerjaan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Sampai berjumpa kembali bersama dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam. Shalom.